Halo semua teman-teman, kita ketemu lagi di video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini adalah lanjutan dari proses login yang telah dibuat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah fasilitas login, kemudian menyimpan user yang login ke dalam session, lalu menampilkan nama usernya yang sementara login di bagian-bagian halaman tertentu. Nah, seperti yang disampaikan di target awal di video sebelumnya di proses login ini, yang diharapkan selain menampilkan user loginnya adalah ketika pengguna akan mengakses atau membuka halaman yang lain atau controller yang lain, maka akan diblok atau tetap kembali ke home jika dalam kondisi tidak ada yang login. Atau dengan kata lain, nanti ada yang login, barulah halaman-halaman tersebut bisa ditampilkan. Contoh, misal si pengguna akan menampilkan halaman penjualan dalam kondisi tidak ada yang login, maka kondisi ini halaman penjualan tetap tampil. Harusnya ketika belum ada yang login, halaman penjualan ini tidak tampil, atau dengan kata lain tetap berada di halaman ini, tidak boleh kemana-mana. Halaman penjualan boleh tampil kalau ada user yang login. Nah, itu kira-kira yang akan kita mau capai. Jadi bagaimana caranya tetap mengembalikan ke home ketika si pengguna berusaha mengakses controller yang lain atau halaman yang lain, ya, ketika dalam kondisi tidak login. Nah, kemudian saya coba akan tambahkan tampilan halaman login, ya, yang mungkin agak berbeda dengan yang ini, tapi cara kerjanya sama. Dan ketika berhasil login, kita akan tampilkan sebuah halaman dashboard. Mungkin ini yang akan saya posisikan sebagai dashboardnya aplikasi atau yang tampil pertama kali ketika user bisa login. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat, kita pelajari. Di aplikasi ini sebenarnya ada satu file yang bertugas mengendalikan jalannya aplikasi, yaitu ada di folder inti. Nama filenya adalah apps.php. Di file ini ditetapkan bahwa controller defaultnya aplikasi itu bernama home, lalu metode defaultnya bernama index, dan parameter atau nilai-nilai yang akan dikirimkan ke dalam sebuah metode itu nilainya kosong. Tapi variabelnya ada, cuma nilainya kosong. Ya. Nah, di konstruksinya ketika apps ini berjalan, nah, dia sebenarnya memiliki satu variabel namanya addx. Ini saya singkat dari address atau isi dari URL. Nah, coba kita tampilkan ya. Lihat, kita potong dulu sampai sini, kita cetak var apa isinya addx. Cetak var addx address, kemudian dilakukan proses die agar tidak lanjut ke bawah. Coba kita lihat, kalau kita buka controller penjualan, nilainya variabel addx adalah indeks ke nolnya penjualan. Kalau kita tambahkan lagi metodenya, misal tambah, nilainya adalah addx, sudah ada dua indeks ke 0 itu berisi controller, indeks ke 1 itu berisi metode. Kemudian indeks selanjutnya misal tambah, atau kita ganti edit, kita tambah 1. Nah, berarti katanya tolong jalankan controller penjualan metode edit, ini loh nilai yang akan dikirim ke metode edit, ya. Nah, selanjutnya, sebelumnya, nah, nilai variabel addx ini, jadi isinya adalah tangkapan dari isi URL. Nah,
ADDX ini bisa jadi bernilai kosong ketika seperti ini. Si pengguna hanya menulis sampai URL. Berarti nilai variabel ADDX ini kosong. Bahkan variabelnya tidak ada. Ya, nilainya kosong. Nah, oleh karena itu, pada tahap pertama ini, si aplikasi ini mendeteksi ada tidak nilainya variabel ADDX. Kalau ada, misal, kalau ada berarti kan minimalnya adalah controller, misal penjualan. Berarti kan ada. Ya. Jadi syarat untuk masuk ke sini adalah ADDX ini harus dalam kondisi terisi. Kalau tidak terisi seperti ini, berarti dia tidak akan masuk ke sini. Karena syaratnya untuk masuk ke sini, ADDX-nya ini harus dalam kondisi terisi. Dalam kondisi ini kan tidak terisi, kosong. Jadi syarat untuk masuk ke sini harus ADDX-nya terisi. Nah, sebenarnya proses yang ada di dalam sini mengganti nilainya variabel controller yang tadinya bernilai home diganti dengan controller yang disebutkan di sini. Jadi kalau tidak berhasil masuk ke sini, maka nilainya variabel controller ini tetap berada atau bernilai home. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika isinya ada? Misal isinya adalah satu indeks, yaitu indeks ke 0. Berarti ADDX-nya ini sudah terisi. Kalau terisi, maka aplikasi ini tetap melakukan pertama terlebih dahulu adalah pengecekan. Ada tidak controller ini? Ada tidak filenya ini? Nah, ini yang dimaksud di sini. Dia akan mengecek di folder control ADDX index ke 0. Berarti ini yang dimaksud. Ada tidak filenya di controller? Nah, kalau ada, baru dilakukan penggantian. Silakan nilainya controller yang ini tadi, yang bernilai home, silakan diganti sesuai dengan isinya ADDX index 0 penjualan. Jadi contoh, misal kita isi di sini retur. Nah, retur. Berarti nilainya ini ADDX ada. Setelah ada, dia cek ada tidak file isinya ini adalah retur. Ada tidak file retur.php. Maka dia akan cari di sini. Ketika tidak ada, berarti ini kan tidak berjalan. Atau dengan kata lain, variabel controller tadi yang disetting bernilai home tidak terjadi perubahan. Tapi kalau file retur ini ada di sini di controller, maka nilai variabel controller ini yang tadinya bernilai home diganti menjadi retur. Nah, itu kira-kira maksudnya. Nah, kita kembali tes dengan penjualan. Ya. Nah, berarti nilainya ADDX ada, terus dilakukan pengecekan ada tidak file penjualan. Ini kan isinya penjualan. Ketika dicek ternyata ada, berarti variabel controller ini yang tadinya bernilai 0 diganti nilainya menjadi penjualan. Kemudian berikutnya adalah unset 0. Ini di array ADDX ini, yang ini dihilangkan. Ya, dihilangkan. Nanti kita lihat apa tujuannya menghilangkan. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah proses menyiapkan file controllernya. Jadi ini adalah require once, maksudnya baru dibuka, dimasukkan ke dalam memori. Nah, di tahap berikutnya adalah proses mengecek nilai daripada metode yang dikunjungi. Tapi di sini syaratnya harus ada metode. Ada tidak ADDX index 1? Kalau ada, coba cek ada tidak metode ini di dalam controller yang sudah kita buka di sini. Kalau memang ada, silakan diganti nilainya variabel metode yang tadinya diatur dengan nilai indeks,
silakan ganti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si user. Jadi maksudnya ini, ketika dia isi di sini indeks, diisi indeks, berarti nilainya ada indeks ada 2, indeks 0, 1, penjualan ada. Berikutnya dia cek ada tidak metode indeks atau ADDX1 ini. ADDX1 kan ini. Ada tidak di dalam controller ini. Controller ini adalah penjualan di sini ya. Ada tidak? Kalau ada, silakan ganti metode yang tadinya ini bernilai home apa indeks diganti menjadi indeks. Jadi kalau dia kunjungi seperti ini, tambah, dia akan mengecek ya, ADDX1 ini yang bernilai tambah ada tidak di dalam controller ini. Kalau ada, silakan metode ini diganti nilainya menjadi tambah. Kemudian berikutnya di unset lagi, dihilangkan lagi yang ini. Berarti variabelnya ADDX itu controllernya sudah hilang karena di unset, metode jadi controllernya hilang, metodenya juga sudah hilang. Tersisalah indeks-indeks berikutnya, itulah yang akan menjadi nilai parameter di sini. Jadi jika diisi dengan 1, 2, di proses pertama ini unset, berarti ini hilang. Di proses ini unset lagi, berarti hilang lagi yang ini. Berikutnya berarti tersisa 2 dan 3. 2 dan 3 inilah yang akan menjadi nilai dari parameter tadi. Parameter tadi yang isinya dalam kondisi kosong diisi dengan 2 dan 3 tadi. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke tujuan pertama. Setelah memahami yang ini, yang kita akan lakukan sebenarnya adalah ketika tidak ada user yang login, maka kita tidak usah masuk ke dalam sini. Ya. Tidak usah mengecek ada tidak filenya. Kalau ada, silakan lakukan penggantian. Kita langsung melakukan proses membuka filenya di sini. Pasti file yang dia buka adalah controller yang bernama home karena defaultnya di sini. Karena di sini tidak berhasil jalannya proses penggantian dari home ke controller yang akan dikunjungi. Jadi misal gini, yang diisi di sini adalah penjualan. Ya. Oke, saya kembalikan dulu yang tadi. Ya. Yang di sini adalah penjualan. Dicek. Dia tidak perlu lagi mengecek ada tidak penjualan kalau tidak ada user yang login. Jadi syaratnya ini melakukan pengecekan adalah kalau ada user yang login, silakan cek, terus ganti nilainya controller dari home menjadi penjualan. Jadi ini sebenarnya yang akan kita blok. Nah, kemarin kita sudah bisa mendeteksi, mengetahui kapan diketahuinya atau kapan atau apa indikasinya ada tidaknya user yang login. Nah, kemarin di control home kita menyimpan session. Namanya session user. Nah, ini kita deteksi. Ya, kita deteksi di sini. Caranya ini, if is set, ya, seperti ini. Jika ada, ya, silahkan lakukan yang ini. Ya. Jadi syarat untuk mengecek di sini ADDX mengganti controller dari home menjadi penjualan harus dalam kondisi ada yang login. Kalau tidak ada yang login, berarti controller tadi ini yang bernilai penjualan tidak akan berhasil tergantikan. Nah, itu kira-kira cara mengendalikannya. Nah, dengan catatan di control home ini berharap jangan ada metode-metode lain. Metode-metode di sini yang bisa diakses adalah memang metode-metode yang dalam kondisi tidak login boleh diakses. Jadi seperti indeksnya home, login, logout.
cukup metode itu yang ada di dalam home ini. Jadi tidak usah ada metode-metode lain untuk menampilkan halaman-halaman tertentu yang butuh syarat harus ada dalam kondisi login. Nah, sekarang coba kita cek. Kita add-nya, kita hilangkan dulu ini supaya tidak terblok. Ketika diakses halaman penjualan, maka tetap berada di home. Diakses lagi barang, tetap berada di home. Ya, jadi dia tidak berhasil terbuka. Karena memang syaratnya untuk mengganti ini, controller yang akan dibuka menjadi di sini, syaratnya harus ada dalam kondisi user yang login. Nah, sekarang kita cek dalam kondisi ada yang login. User 1. Passwordnya 123. Login. Oke, dalam kondisi ini berarti sudah ada yang login. Coba kita tes dengan mengunjungi penjualan. Oke, penjualan sudah bisa masuk karena ada yang login. Nah, tadi di sini syaratnya untuk masuk mengganti variabel controller menjadi addx0 harus ada dalam kondisi yang login. Ya, jadi cukup controllernya saja yang kita proteksi. Bisa tidaknya digunakan sebuah controller. Jadi, dengan catatan di control home ini jangan tambahkan metode-metode lain selain metode yang boleh diakses dalam kondisi tidak login. Jadi metode yang boleh diakses dalam kondisi tidak login tadi index untuk di home ya, terus metode login dan metode logout itu tidak masalah ketika diakses. Nah, itu kira-kira. Nah, selanjutnya kita coba layout dulu, sign out ya, sehingga kembali ke control home. Kita akan buat sebuah halaman login yang agak beda dari ini, yang tidak menampilkan ini. Kita coba mencontoh yang digunakan admin LPA di example-nya, yaitu login. Nah, ini nanti sebentar kita kurangi, kita hilangkan yang ini, kita hilangkan bagian yang bawah ini, jadi cukup yang ini. Ketika berhasil login, sign in, maka halaman yang pertama ditampilkan adalah yang ini. Ini kita posisikan sebagai dashboardnya. Nah, oke, ini saya ganti dulu, saya beri inisial di sini bahwa ini adalah halaman dashboard. Jadi di halaman home-nya, ya, coba saya ganti dulu di halaman home, di view-nya, saya beri inisial dulu di sana sebagai tanda halaman home. Oke, ini saya isikan dulu tulisan di sana. Ini adalah halaman dashboard ya. Jadi kita posisikan ini sebagai halaman dashboardnya. Nah, ini halaman yang akan pertama tampil ketika berhasil login. Jadi yang tampil di awal di posisi home adalah yang ini, dan ketika berhasil login ini yang akan kita tampilkan. Nah, sekarang kita buat dulu halaman ini. Nah, kita simpan dengan halaman login.php. Nah, kita copy mentah-mentah yang ini. Ya, kita copy bulat-bulat dulu. Nah, copy keseluruhan. Kemudian kita buat sebuah view. Anggaplah saya taruh di sini ya, di view. Ini file kita simpan dengan login.php ya. Kemudian kita oke, jangan lupa ini kembali ke teks PHP karena tadi ekstensinya adalah PHP. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu yang seperti ini. Ini kalau tidak salah kemarin kan isinya adalah base URL ya. Jadi yang titik-titik ini kita ganti dengan echo aplikasi titik koma untuk PHP ya, plus all. Oke, supaya satu kali terganti. Jadi ini adalah isinya base URL. Nah, sekarang di home-nya ya, di control home-nya ini
Control home yang indeksnya, nah indeksnya yang kita tampilkan adalah halaman ini, login. Nah, sehingga di home-nya aplikasi ini yang tampil adalah, oh ini masih ada yang kurang, kira-kira di mana ya, sehingga tidak tampil sempurna. Harusnya sih sudah tampil sempurna, kayaknya di asetnya PHP echo. Oke, nah kita cek apa yang bermasalah yang tidak bisa terload. Oh ternyata ini ERP browser localhost ERP tutorial. Kemarin, oh ini bukan, kalau tidak salah aplikasi ini isinya aset ya. Coba kita lihat di controller konfigurasi kita ya, isinya kan aset, bukan base URL. Jadi ini kita ganti dengan aset yang kita miliki, refresh all. Oke, save, coba kita tampilkan. Nah, yang tampil adalah halaman login, itu yang diposisikan ya. Nah, kemudian kita cut dulu beberapa bagian. Yang ini kita hilangkan ya, yang bagian bawah or sign-nya ini kita hilangkan terlebih dahulu ini. Oke, sehingga cukup tampil seperti ini. Kemudian ininya juga boleh kita hilangkan sementara, forgot. Ini boleh kita hilangkan sehingga tersisalah tampil seperti ini. Nah, kemudian formnya ini juga boleh kita hilangkan ya, form ini kita hilangkan. Nah, jadi kemudian berikutnya ID-nya ini kita ganti kemana, karena kita akan mengambil dari halaman kosong ini. Jadi ini yang script ini ya, script ini akan kita pindahkan mentah-mentah ya ke sini ya. Jadi akan kita pindahkan, atau kita buat script yang baru, script ya, yang akan kita ambil. Pertama dulu ini syaratnya, kalau sudah ready dokumennya oke, ini kemudian kita pindahkan tadi yang pernah kita buat ini, yang T on click. Nah, ini kan T on click, kita copy yang ini, kita pindahkan ke sini ya. Nah, udah, bisa kita atur penamaan dari elemen-elemen ini. Kita tetap mengikuti ini, kemarin kita beri nama T-Login ya, sesuai dengan yang ada di home ini ya. Tombolnya kita beri ID T-Login. Nah, oke, kita ganti lagi menjadi T-Login untuk tombolnya. Nah, mana tombolnya? T-Login yang submitnya sign in. Oke, ini ya. Nah, ini tipenya kita ganti sub. Boleh kita lepas, jangan pakai submit ya. Nah, ID-nya adalah ID T login ya, karena tadi di sini di bawah T login itu garis datar ya, bukan garis bawah ya. Kalau T login diklik, nah ini. Kemudian berikutnya adalah tempat mengetik user dan password. Ini tempat mengetiknya user, ini adalah tempat mengetiknya password. Tempat mengetiknya mana? Tempat mengetiknya ini password, tempat mengetik user adalah yang ini
Nah, ini kan kemarin punya ID juga kemarin ya. Nah, oke, ini ID-nya kemarin adalah my user ya, ID my user. Kemudian ini ID-nya adalah my password. Nah, tapi syarat ini jangan pakai email, karena kalau email berarti syaratnya harus mengetik email. Kita gunakan teks ya. Nah, ini placeholdernya ganti user name. Nah, sehingga tampilnya kira-kira seperti ini. Ketika dalam kosong, yang tampil username, ketika password. Nah, coba kita cek hasilnya sama tidak. Nah, silakan isi user. Oke. Nah, sekarang ini kan kemarin di kontrol home-nya ini, ketika berhasil login ya, disimpan ke session. Nah, sama dengan yang ini, ketika berhasil login tetap diarahkan ke indeks. Nah, permasalahannya berarti kalau diarahkan ke indeks, yang tampil halaman login lagi dong. Misal gini, user 1, passwordnya 1234 ya, password tidak 123 sorry, 123. Nah, itu sudah berhasil login, tapi yang tampil ini lagi. Harusnya kan tadi yang kita harapkan yang ditampilkan adalah dashboardnya. Nah, kalau begitu di home-nya indeks di sini, mana home-nya indeks, indeksnya home, jadi ini kan kita mainkan. Kalau tidak ada user yang login, lalu indeksnya home dijalankan, tolong tampilkan yang ini. Tapi kalau ada yang login, maka indeksnya itu yang ditampilkan adalah yang halaman home. Jadi ini, jika ya di set ada yang login, ini biasa kita ganti jika tidak ada yang login, tidak ada yang login. Kemarin kan indikasinya adalah session user ya. Nah, kita atur jika tidak ada yang login, tolong tampilkan yang ini. Else, kalau ada yang login, maka yang ditampilkan indeksnya home itu adalah halaman home. Halaman home itu maksudnya halaman dashboard ya. Halaman home itu halaman dashboard yang di view ini, halaman home. Halaman home. Nah, sekarang coba kita cek ketika tampilkan. Nah, itu lari ke halaman home. Ketika logout, lari ke indeks, tapi yang ditampilkan ada yang ini. Ketika berhasil masuk, user 1, 1234, 123 masuk, lari ke indeks, tapi di indeksnya home diarahkannya ke sini ya. Nah, itu kira-kira tekniknya. Nah, kalau seperti ini berarti proses login yang pernah dibuat di home ini ya, yang modalsnya ini tidak dibutuhkan lagi. Script yang ini juga ya, ini kan script login yang ada di halaman home ini kan berarti kan sudah tidak dibutuhkan. Tapi tidak apa-apa, di situ dulu, nanti kalian bisa hapus karena memang sudah dipastikan tidak dibutuhkan. Oke, saya kira itu teman-teman, tambahan pengetahuan kita tentang proses login.